على آله وصحبه ما بعد اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوم وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا منا شكيا ولا محروما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم لا تهدي إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat iman Islam dan nikmat sehat, yang mana pada hari ini kita bisa bertemu kembali di ruang Zoom ini, di mereka untuk belajar bersama ya, belajar ilmu nahwu praktis kitab karya Ustaz Aceng Zakaria rahimahullah ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita pada hari ini untuk memahami pelajaran apa yang akan kita pelajari bersama. Salawat serta semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, kemarin kita sudah sampai pada pembahasan dari jamak mudzakkar salim ya. Jadi, isim menurut di jumlah bilangannya itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama ada isim mufrad. Kemudian yang kedua ada isim musanna. Mufrad itu isim tunggal. Kemudian musanna itu isim yang terdiri dari dua. Kemudian yang ketiga adalah isim jamak. Ya, isim jamak nanti dibagi menjadi tiga. Jamak mudzakkar salim, kedua jamak muannas salim, dan yang ketiga adalah jamak taksir. Contohnya isim mufrad dari kata tolibun. Nah, tolibun ini termasuk isim mufrad jenis musanna apa muannas atau mudzakkar? Jakar ya. Mudzakkar. Mudzakkar ya, mudzakkar karena tidak diakhiri oleh tak buto. Kemudian, jika kita ingin menjadikan isim mufradnya ini menjadi musanna dengan menambahkan apa, Umahat? Nun. Dengan menambahkan alif dan nun atau ya, ya Dan di nun. tolibat, Dan tolibat ini. baini. Toli baini. Dan yang ketiga adalah rumus jamak ya. Di sini kita masuknya ke jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim berarti di sini adalah isim yang menunjukkan tiga atau lebih yang mana dia digunakan untuk mudzakkar ya. Salim artinya selamat, selamat dari bentuk mufradnya. Jadi bentuk mufradnya di sini tidak mengalami perubahan. Contohnya kata muslimun. Jika menjadi jamak mudzakkar salim, maka bukan dan nun Cukup. ya dan nun ya menjadi muslimuna atau muslimina. Yang bisa dijadikan eh, jamak mudzakkar salim yang pertama ada nama untuk laki-laki ya. Kemudian sifat laki-laki. Selain itu tidak bisa. Eh, kita mau menggunakan kata babun ya. Kita lihat dari bentuk mufradnya bahwa babun ini adalah berasal dari mufrad mudzakkar. Maka ingin kita rubah menjadi jamak mudzakkar salim. Apakah bisa? Babun. Babun artinya apa, Umahat? Pintu Pintu ya, saja. Ustazah. Pintu, Pintu. Ustaz. Pintu, Nah, daun pintu. Jika ingin kita rubah jadi jamak mudzakkar salim, apakah bisa? Tidak bisa. tidak Tidak bisa kali ya. Ustazah. Tidak kayaknya Ustaz. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena mudzakkar salim orang yang berakal. Untuk yang berakal. Anak
Ya, karena jamak mudzakkar salim itu hanya digunakan untuk yang pertama nama laki-laki, yang kedua adalah sifat laki-laki. Adapun jika bentuk dari mufradnya tersebut adalah kata benda yang mana dia tidak berakal, maka tidak bisa digunakan jamak mudzakkar salim ya. Nanti bisanya masuk ke jamak taksir atau jamak muannats salim. Baik. Kemarin apakah sudah latihan satu ini? Belum ya? Belum, Belum, Ustaz. kemarin Ya, belum baik. Ustazah, masih dari catatan. Ya. Baik, kita langsung praktek ya, biar bisa kita praktekkan. Nah, di sini yang pertama adalah jadikan mudzakkar salim dari kalimat. eh, Nah, di sini semuanya dalam bentuk mufrad ya, mufradnya mufrad mudzakkar. Kenapa? Karena tidak diakhiri oleh tak marbutoh, dan di sini semuanya menunjukkan sifat ya, menunjukkan sifat dari mudzakkar. Taib, silakan yang pertama dibuka mic-nya di Umi. Ya, kata mufsidun. Jamak mudzakkar salim jadi apa? Umi? Umi Nurul mufsidun. Mufsidun menjadi mufsiduna. Mufsiduna atau Muf, mufsidani. mufsidina ya, Mufsidina apa? atau Iya, sidina. ya, mufsidina. Artinya apa, Umi? Mufsidu. Urat apa yang sudah? Artinya apa? Nah, kan nggak tahu saya. Iya, ini banyak ya dalam Al-Quran, banyak sering kita jumpai kata Iya. eh, rusak, orang-orang yang membuat kerusakan ya, mufsiduna. Ya, di sini jamaknya mufsiduna dan mufsidina. Baik, berikutnya silakan. Solihun, solih, solihiduna ya Ustazah. Afwan. Pun menjadi Solihidina. salihun menjadi salihuna dan Solihidina. salihina. Solihina. Salihuna atau salihina. Artinya apa itu? Orang-orang soleh Ustazah. Nah, nanti orang-orang soleh. Salihina. Ya. Salihuna atau salihina. Berikutnya silakan kata alimun. alimuna dan alimina. Nah, nanti. Baik, berikutnya TTV. Muhsinun jadi muhsinuna, muhsinina. ah, ya artinya Afwan Ustazah, suaranya putus-putus. iya karena mic-nya yang lainnya tidak ditutup, Umi. Kalau mic lainnya tidak ditutup, suara anak putus-putus. Iya. Afwan Ustazah. Jadi setelah jawab, mohon mic-nya yang lainnya ditutup ya, Umi ya, biar suara anak terdengar jelas. Baik, berikutnya silakan.
Sobiruna, sobirina. Ya, sobiruna, sobirina artinya Orang-orang yang sabar. orang-orang yang sabar. Naam. Baik, lanjut berikutnya. Syakirun. Oh, saya. Sakiruna, sakirina. Naam, syakiruna, syakirina artinya orang-orang yang Syukur ya. Bersyukur. bersyukur. Naam. Baik, berikutnya muflihun. Silakan. Rosi. Muflihun, muflihuna, muflihina. Naam. Artinya Umi? Muflihun. Nggak tahu. Orang-orang yang beruntung. Ya, banyak ya. Kurang. Nah, Orang yang beruntung. yang beruntung. Baik, berikutnya kita mukminun. Mutiayan Aryani. Tafadholi. Bentar. Mu'minun, mu'minuna, mu'minina. Naam. Artinya? Orang-orang mukmin. Naam, ahsan. Baik, berikutnya shodiqun. Bunda Suharningsih. Bunda Ning. Ya. Masih belum. Sodiqun jadi sodiquna atau sodiqina. Naam, ahsanti. Artinya, Umi, Jujur ya Ustazah. orang-orang yang jujur. Orang-orang jujur. Naam, ahsan. Baik, berikutnya silakan. Jalisun jadi jalisuna, jalisina. Naam, artinya Kurang tahu Ustazah. orang-orang yang duduk, ya. Oh, duduk. Dari kata jalasa. Nah, jalisun di sini adalah isim fa'ilnya. Baik, Ustazah. Jazakallah khairan, Ustazah. Amin. Ayakum. Ada lagi yang belum? Kita lanjutkan ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya kita perhatikan di 10 contoh yang kita rubah barusan ke dalam bentuk jamak mudzakkar salim, itu semuanya tadi adalah kata sifat ya, kata sifat untuk mudzakkar. Sehingga kita bisa menjadikannya bentuk jamak mudzakkar salim. Ya, kita perhatikan juga di situ tidak ada yang artinya kata benda yang tidak berakal ya, semuanya mufsidun. Kemudian solihun, orang solih, alimun, orang yang berilmu, muhsinun, orang yang berbuat baik, sobirun. Nah, semuanya itu adalah kata sifat atau berasal dari isim fa'il. Nanti kalau kita belajar di tasrifan ya. Ya, sehingga ini semuanya bisa digunakan atau dibentuk ke dalam bisa dibentuk ke dalam jamak mudzakkar salim. Tadi kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Latihan yang kedua. Nah, ini kalau yang tadi itu merubah ke dalam bentuk jamak, sekarang kita rubah ke bentuk mufradnya. Kita kembalikan ke awal. Silakan selanjutnya. Selanjutnya nomor 12, Umi Sri. Baik, Bunda. Ya, Ustazah. Bentuk mufrad dari kalimat ini menjadi kalimat dari kalimat jamak mudzakkar salim menjadi mufrad ya, Ustazah. Nah, kazibuna menjadi Kazibu. kazibun. Ya, ada Oh, ada tanwinnya ya. tanwinnya ya, isim mufrad. Kadzibun ahsan. Ustazah, artinya pendusta ya. Ya, Pembohong. orang yang dusta. Nah, Nah, Ustazah, sebelum saya lanjut,
bedanya dengan solihu dengan solihun itu tanwin dengan doma saja nggak ini ya nggak apa-apa ya. Solihun dan Solihun. oh ya, solihun dan apa Umi? Kata satunya? Satunya solihun pakai tanwin domah tanwin. Satunya solihu gitu ya. Iya, solihu. Oh, kalau solihu itu pasti di depannya ada alif lam. As-solihu. Oh, as-solihu. Mungkin kalau nggak ada tanwinnya, nggak ada alif lamnya, mungkin itu kurang cetakannya, Umi. Oh, Jadi yang gitu. benar adalah solihun, ya, Oh, kalau jadi tidak ada alif lamnya. Oh, jadi kalau ma'rifatnya as-solihu, kalau Nah, kalau nakirohnya solihu. solihun, ya. Kalau nakirohnya adalah solihun. Oh, kalau ma'rifatnya as-solihu. Nah, mumtazah. Ahsanti. Baik. Iya. Jelas saja. Amin wa iyyakum. Kita lanjutkan berikutnya. Umi berikutnya silakan. Ana Ustazah izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Tafadhali Umi Citra. Ya. Fasiqun. Mufradnya? Mufradnya fasiqun. Iya, fasikun dihilangkan sama tanwinnya ya. Kalau di sini mufradnya. Naam, ahsanti. Baik, Syukran berikutnya. jazakallahu Ustazah. Jazakillah khair. Artinya orang fasik ya Ustazah. Iya, iya Mi, betul. Nah, nanti langsung diberikan arti ya. Yang menjawab berikutnya silakan. Munafiquna. Kembali ke nomor 1, Umi Nurul. Munafikun, munafik ya Pak Ustaz. Munafik. Iya, mufradnya apa Umi? Mufradnya munafik. Munafiku. Iya, Munafikun. munafiqun ya. Jamaknya munafiquna, mufradnya munafiqun ya, tanwin. Munafikun ya. Orang yang munafik. Nah, baik, musyrikuna berikutnya, kata berikutnya adalah musyrikuna, Umi Novi. Ya, musyrikun. Ya, musyrik. Musyrikun. Langsung ya, musyrikun. Orang-orang musyrik, naam. Berikutnya qaidina. Yang mana nih? Ya. Itu qaidina, qaidun. Apa Umi kira-kira? Qaidun Ustazah. Iya, artinya? Oh, artinya yang duduk ya Ustazah. Iya, orang yang duduk. Naam, Ustaz. Orang yang duduk. Maq'adun dari kata bangku. Maq'adun. Baik, berikutnya syaribina. Syaribina jadi syaribun. Nah, artinya sekalian? Nggak usah. Kurang tahu Ustazah. Nah, ya, orang minum. Oh, minum. Baik. Baik, doribina. Saya Ustazah. Doribina, doribun. Nah, Artinya saya nggak tahu Ustazah. orang yang memukul. Doroba yadribu. Daraba ya. Nah, ya dari kata doroba. Rohimina. Maksudnya? Rohimina, rohimun. Ya, Ustaz. Rohimun. Naam. Orang-orang yang penyayang. Iya, orang yang penyayang. Naam. Barakallahu fikun. Nah, di sini kita perhatikan ya, latihan untuk mengubah dari jamak mudzakkar salim menjadi bentuk mufrad.
Kita perhatikan 4 kata yang di atas. Ada kadzibuna, fasikuna, munafiquna, musyrikuna. Nah, ini tuh semuanya diakhiri waw dan nun. Ini bentuk dari jamak mudzakkar salim. Ya, sehingga kalau kita kembalikan ke mufradnya, ya tinggal menghapus ya. Tinggal menghapus waw dan nunnya. Kemudian diberikan tanwin di huruf terakhir sebelum waw sukunnya. Ya, kadibun, fasikun, munafikun, musyrikun. Begitu juga yang 4 kata di bawahnya, qaidina, syaribina, doribina, rahimina. Ya, yang diakhiri dengan ya dan nun. Nanti kita akan belajar insya Allah setelah ini selesai. Nanti ada tabel di situ. Kapan kita memakai yang berakhiran alif, waw dan nun, kapan kita memakai yang berakhiran dan ya nun. Qaidina menjadi apa? Jadi kita buang huruf ya dan nunnya, kemudian kembalikan harokat akhir dari huruf sebelum ya sukun ini menjadi tomatain, menjadi qaidun, syaribun, doribun, rahimun. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang latihan 2, Umi, Mahat? Insya Allah mudah ya. Jadi isim menurut jumlah bilangannya itu dibagi menjadi 3 ya. Mufrad, musanna, jamak. Nah, tadi kita udah belajar tentang jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang jamak itu dibagi menjadi 3. Jamak mudzakkar salim sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke jamak muannas salim. Ya. Jamak muannas salim adalah lafaz yang menunjukkan bilangan banyak. Jadi 3 sampai ke atas ya. Sama seperti jamak mudzakkar salim. Kalau muannas berarti digunakan untuk jenis perempuan. Salim maknanya selamat ya, selamat dari bentuk mufradnya. Jadi tidak ada perubahan dari bentuk mufradnya. Nah, contohnya seperti ini. Ada kata mufrad muannasnya, ini namanya mufrad muannas. Solihatun, maka menjadi solihatun. Hasanatun menjadi hasanatun. Kemudian kafiratun menjadi kafiratun. Mubalighatun menjadi mubalighatun. Jadi ada tambahan di sini ya, alif dan ta. Ini semuanya adalah rumus untuk jamak muannas salim. Nah, di sini pembahasan di bawahnya pembentukan jamak muannas salim. Untuk membentuk jamak muannas salim ditambahkan alif dan ta dari bentuk mufradnya. Apabila dalam bentuk mufradnya itu tak marbutoh, maka tak marbutohnya tadi dijadikan dulu ke dalam apa? Tak maftuha dalam bentuk jamaknya ya. Nah, ini kita lihat ya. Sholihatun diakhiri dengan tak marbutoh. Maka ketika menjadi jamak muannas salim, tak marbutohnya di sini terbuka menjadi tak maftuha, dan sebelum huruf tak maftuha di sini ada tambahan alif. Mudah ya insya Allah Mi. Jadi rumusnya itu tinggal menambahkan alif dan tak dari bentuk mufradnya. Atau bisa juga begini lebih mudahnya ya. Jadi bentuk mufradnya dari jamak mudzakkar salim. Misalnya solihatun, awalnya itu bentuk mufradnya adalah solihun. Ini mufrad mudzakkar. Ketika menjadi jamak muannas salim tinggal menambahkan alif dan ta ya. Atun. Nah, karena alif di sini itu huruf sebelumnya pasti mengikuti alif ya. Jadi harokatnya pasti dia mengikuti alif. Maka menjadi soli enggak.
menjadi solihatun. Nah, sekarang tinggal ummahat mudah mana yang diingat ya. Seperti ini bisa, cara seperti ini bisa, cara seperti ini bisa. Dari bentuk jamak muannas salim. Baik, kita masuk ke latihan berikutnya untuk jamak muannas salim. Nah, tafadholi berikut selanjutnya tadi kata musyrikatun. Nah, dirubah menjadi jamak muannas salim. Musrikatun menjadi musrikatun. Naam, ahsanti. Naam. Makhlukotun. Ya, mufradnya dulu dibaca baru jamak. Makhlukotun. Makhluk ya. Ya, Makhluk. makhlukot. Makhlukotun. Makhlukotun. Jadi makhlukotun. Naam, ahsan. Ahsan. Naam. Insyaallah. Lanjut berikutnya. Saya ya Ustazah. Nah. Jannatun. Jadi jannatun. Naam. Kemudian dari sayyi'atun menjadi sayyi'atun. Naam. Baik, lanjut. Umi Sri. Ya. Sobirotun, sobirotu ya. Menjadi sobirotun. Nah, di sini pakai doma ya, Umi ya. Ya, ini ketika sobirotun. Sobirotun. Ini ya. Nah, Pakai tun ya Ustazah. nah. Mufradnya pakai tun ya. Iya, pakai domatain. Oh, kurang domatain ya. Jadi sobirotun. Iya, sobirotun. Naam, Ya. jamak. Sobirotun. Berikutnya, alimatun. Satu ya, Bunda Nurul. Silakan, Umi siapa? Ana ya Ustazah, apa? Umi Citra, iya. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alimatun menjadi alimatun. Naam, ahsan. Dan jazakillah khair. Wajazakillah khair. Baik, lanjut berikutnya. Bunda Tini. Zalimatun. Bunda Tini mic-nya belum dibuka. Maaf. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Umi. Jolima. Ya, yang jolimatun jadi jolimatun. Iya, zalimatun. Naam, ahsan. Kata berikutnya mukminatun. Silakan berikutnya. Kembali ke Umi Nurul. Tafadhol. Ya, mukminatun menjadi mukminatun. Mukminatun. Ya, pakai domatain Umi ya. Ya. Nah, Taib. Nah, di situ latihan 1 udah semua dari kata musyrikatun hingga mukminatun ya. Di situ semuanya bentuknya adalah bentuk mufrad muannas. Bilangan 1 dan untuk muannas. Kemudian kita rubah menjadi jamak muannas salim. Maka berubah jadi musyrikatun menjadi musyrikatun, orang-orang musyrik perempuan ya. Selain musyrikatun, kalau untuk jamak mudzakkar salim tadi bentuknya perubahannya ada 2 ya, yakni dengan wawu dan nun sama ya dan nun. Nah, kalau untuk jamak muannats salim ini perubahannya juga ada 2. Tetapi yang berubah adalah harokatnya ya, bukan hurufnya. Jadi musyrikatun bisa juga menjadi musyrikatin.
Nah, tetapi dia tidak bisa berubah menjadi musyrikatan ya, tidak bisa berubah dengan fathah. Jadi untuk jamak muannas salim ini perubahannya ada dua, musyrikatun dan musyrikatin. Nah, seperti itu. Nanti insya Allah akan dibahas. Kapan kita memakai yang harokatnya dhumatain, kapan kita akan memakai yang harokatnya kasrotain. Atau kasroh saja ya, tergantung nanti kalau ada alif lam berarti kita pakainya yang kasroh saja. Ada pertanyaan dari latihan yang saja. Apa? Ya, iya. kalau yang sobirotun itu tulisannya jadi gimana ya Ustazah? Kalau jadi jakmanya. Oh, taknya yang berubah, yang panjang. Atau iya. roknya. Jadi begini ya, birotun. Oh, pakai alif ya di depan roknya ya jadi. Nah, jadi perubahannya mufradnya itu ditambah dengan alif dan ta ya, bisa gitu. Atau Oh, iya. dari bentuk mufradnya ini, nah ini tak marbutohnya dibuka dulu, tak marbutohnya dibuka dulu menjadi tak maftuhah. Sebelum tak maftuhah diberikan alif. Oh iya, jazakillahir Ustazah. Kalau Kayaknya anak jalan pribadi, iya, kalau anak pribadi mudah menghafalkannya itu dari bentuk mufrad mudzakkar. Ya, mana yang paling mudah buat umi semuanya, itu aja yang dipakai ya. Baik Ustazah. Ada lagi pertanyaan di latihan yang satu? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi di latihan yang kedua. Jadikan bentuk mufrad dari kalimat di bawah ini seperti di latihan jamak mudzakkar salim ya. Nah, di sini ada jamak muannas salim. Lalu kita jadikan bentuknya bentuk mufrad. Tafadhali. Lanjutkan Umi. Siapa? Umi Novida ya? Yang. Umi Novida udah ya tadi? Oh, Novida belum. Belum, iya. Yang mana Ustazah? Latihan 2, Umi. Dirubah jadi hafizu, apa nih, hafizotun. Dirubah jadi apa Ustazah Afan? Ini ya. Jadikanlah bentuk mufrad dari kalimat di bawah ini. Hafizatun menjadi Hafidzo, jadi mufrad itu kembali ke awal ya Ustazah. Nah, iya. Hafidzo, hafizotun. Gimana? Coba lagi. Hafizotun jadi hafidzoh. Iya. Hafizatun menjadi hafidzoh ya. Tanpa alif. Jadi langsung sini. Hafidzoh. Hafizatun ya. Naam. Ahsan. Lanjut berikutnya. Kata qanitatun. Qanitatun menjadi qanitatun. Iya. Qanitatun menjadi qanitatun. Naam. Lanjut berikutnya. Hayawanatun. Hayawanatun jadi hayawanah. Hayawanat. Jadi hayawan. Ya, hayawanatun ya. Nah, lanjut berikutnya. Mujtahidun. Mujtahidatun. Mujtahidun. Saya Ustazah. Ya, mujtahidatun menjadi mujtahidatun. Nah, lanjut berikutnya. So'imatun menjadi so'imatun. Ya, so'imatun menjadi so'imatun. So'imah. Kalau disukunkan ya, karena kita belajar ingin mengetahui harokat suatu huruf ini dhammah, kasroh, atau fathah, maka kita baca semuanya.
Baik. Kata berikutnya yakni ariyatun. Ariyatun. Afwan. Jadi ari. Bunda Rosi, belum dibuka mic-nya. Maaf. Ariyatun menjadi ariyatun. Nah, kasiyatun. Berikutnya kasiyatun. Menjadi Kasiyatun. Kasiyatun. dan berikutnya satu lagi solihatun. Bunda Ning, Oh ya, solihatun. Jadi Nah, jadi solihatun. Hasan, taib, solihatun menjadi solihatun. Nah, ini ya tadi umat semuanya perubahan dari jamak muannats salim dirubah menjadi bentuk mufradnya. Taib, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak, Ustazah, apa ini kan diganti dengan mufrad itu. Arti katanya sama nggak? Apa ada Beda, jadi Umi. beda artinya? Ya, jumlah orangnya yang beda. Misalnya kalau eh, hafidhatun itu kan satu orang penjaga perempuan ya, atau penghafal juga boleh. Nah, kalau hafidhatun berarti para Dua. penjaga, ya, para penjaga. Ya, kalau untuk jamak berarti 3 atau lebih. Ya, kalau untuk 2 apa? 2 adalah musanna. Oh, jadi itu bisa 2, bisa 3 ya Ustazah ya. Para itu ya. Bisa 3, bisa 3, 4 dan 4, bisa 5. 4. Nah, batas ini dari 3 karena 2 nanti ada sendiri apa? Musanna. Ya udah kita bahas pekan lalu. Oh, iya. Ya, Nah, jazakallah Ustazah. jazakallahu khair. Ada lagi? Ana Ustazah Citra. Ustazah Ya, ini berarti dia dari asal katanya mu'annas salim ya Ustazah ya. Dibentuk dirubah menjadi mufrad gitu Ustazah. betul. Ya, di sini asal katanya yang seperti contoh hafidhatun itu adalah bentuk jamak muannats salim ya, Mu'annas. jamak muannats salim. Cirinya apa? Cirinya yakni berakhiran dengan alif dan ta. Jadi nanti misalnya ketika kita baca Al-Qur'an, kita menjumpai kata-kata yang diakhiri dengan alif dan ta. Ya, maka itu sudah bisa dipastikan adalah bentuk dari jamak muannats salim. Ya banyak ya, dalam Al-Quran banyak sekali. Nah, nanti tinggal Umi pas baca gitu dikasih tanda. Oh, ini termasuk jamak muannats salim, ini jamak mudzakkar salim. Kemudian ini adalah tanda untuk musanna, ini mufrad mudzakkar, mufrad muannas seperti itu. Jadi kalau udah belajar bahasa Arab itu insya Allah ketika kita membaca Al-Quran itu kita sudah bisa sambil mengidentifikasi ya. Nah, nanti bagusnya lagi ketika kita membaca misalnya yang berhubungan dengan kalau udah masuk ini ya jumlah fi'liyah kita belum masuk, kita masih bahas jumlah ismnya. Nah, di situ nanti akan tahu ini pelakunya ini mudzakkar apa muannas. Kalau pelakunya mudzakkar berarti kata kerja yang digunakan adalah mufrad mudzakkar. Tapi kalau pelakunya muannas dan segala hal yang dihukumi muannas, maka nanti kata kerjanya juga harus mufrad muannas. Seperti itu insyaallah. Ya, belajar nahwu itu permudah kita untuk tadabbur Al-Quran insya Allah. Syukran jazakallahu khairan Ustazah. Wa jazakillah khair. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, bentuk jamak yang ketiga dari isim jamak adalah jamak taksir, ya. Jamak taksir ini berbeda dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Kalau jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim itu sifatnya kiasi, bisa dikiaskan. Ya ini tadi dengan menambahkan apa? Misalnya kalau jamak mudzakkar salim itu mufrad dengan ditambahkan wawu dan nun atau ya dan nun. Kalau muannats salim mufrad ditambahkan dengan alif dan ta. Nah, sedangkan jamak taksir di sini sifatnya ada 2, ada kiasi, ada simai. Simai itu artinya kita mendengarkan dari orang Arab bilang. Ya, misalnya kata babun.
Nah, babun di situ masuk dalam bentuk jamak taksir, yakni abwabun. Ya, abwabun. Nah, di situ itulah yang disebut dengan simai, mendengarkan dari yang orang Arab bilang. Tetapi nanti juga ada jamak taksir yang bersifat kiasi, bisa dikiaskan ya. Contohnya misalnya masjidun. Itu nanti jamak taksirnya adalah dari isim afan, dari masajida atau dari namanya itu siwah muntahal jumu, mafa'ilah, mafa'ilu. Misalnya sini ya, masjidun. Ini bentuk mufradnya. Jamak taksirnya adalah masajidu. Nah, ini nanti tidak boleh bertanwin, bukan masajidun. Ya. Tapi masajidun walaupun dia tidak dilekati oleh alif lam. Nah, ini namanya wazannya apa namanya? Rumusnya adalah rumus kiasi. Karena ada wazannya. Jadi kalau jamak taksir itu bisa kiasi, bisa simai. Ya, simak itu dari kata sami'a yasma'u, mendengarkan. Mendengarkan dari orang Arab bilang. Misalnya kalau dalam Al-Qur'an itu banyak ya. Masajida lillahi di Al-Baqarah itu Bisa bersifat dua, ki biasa atau pakai kisai? kiasi. Kof. Apa? Pakai kuyu ya, pakai off. Pakai Kiasi. kiat, Kiasi. kias. Kiasi. Yang satu lagi simai. Simai ya. Jadi kalau simai itu misalnya kata abwabun ya, abwabun. Nah, itu simai. Nah, di sini ya, kita baca penjelasannya terlebih dahulu di sini secara harfiah. Jamak artinya banyak seperti kayak jamak mudzakkar salim tadi ya, jamak muannats salim. Jadi kalau jamak itu artinya banyak. Dan taksir artinya ini pecah atau berubah dari bentuk mufradnya. Jadi nanti ada yang hilang hurufnya, ada yang tambah hurufnya, ada yang berubah harokatnya, dan lain-lain ya. Ada 6. Insya Allah kapan-kapan kita bahas ini. Jamak taksir adalah lafaz yang menunjukkan bilangan banyak dan mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Nah, di sini diberikan contoh ya. Ada kata waladun, ya, waladun ini namanya artinya anak laki-laki. Maka berubah menjadi auladun. Nah, ini termasuk dia yang simai. Ya. Yang berubah apa aja? Yang berubah ada penambahan huruf hamzah di awal. Kemudian waw yang awalnya dia berharokat fathah menjadi sukun. Kemudian ada penambahan alif setelah lamnya, ya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, ada 3 perubahan dalam kata waladun. Maka menjadi apa? Auladun. Nah, ini bagaimana? Nah, kalau sudah simak ini mau nggak mau kita harus menghafalkan atau apa ya bahasanya? Meniten itu. Mengingat-ingat ya. Mengingat-ingat. Jadi kalau waladun berarti auladun. Tidak waladuna ya, bukan waladuna walaupun di sini artinya adalah anak kecil laki-laki, tapi dia karena memiliki jamak taksir, maka yang diutamakan adalah jamak taksirnya. Kemudian satu lagi, contoh lagi ya, Van. Ada kata rojulun ya, seorang laki-laki. Maka para laki-laki artinya menjadi apa? Rijalun, yang berubah apa? Harokat pada huruf ro yang awalnya fathah menjadi kasroh. Kemudian jimnya yang awalnya dhammah menjadi fathah. Terus kemudian ada penambahan alif setelah huruf jim. Ya, ada 3 juga ya perubahannya. Ini juga termasuk dari simai. Terus kemudian kata baitun ya menjadi buyutun. Yang pertama perubahannya di huruf ba, yang dari harokat fathah menjadi dhammah. Kemudian ya sukun, yang awalnya sukun di mufradnya, maka di sini berubah menjadi dhammah. Ya, terus kemudian ada penambahan waw sukun. Nah, biasanya hati-hati di sini karena ada waw sukun, lalu kadang kita itu ini jamak mudzakkar salim gitu. Tidak ya, karena tidak ada nunnya di akhirnya dan dia bukan merupakan sifat bagi laki-laki.
ya, sehingga di sini masuknya adalah jamak taksir. Kemudian kata rasulun, ya, kalau mufradnya itu ada wawunya, rasulun, maka ketika dia jamak taksir menjadi rusulun, ya. Yang berubah yang pertama huruf ro, yang awalnya fathah menjadi dhammah. Kemudian ada penghilangan, berkurangnya satu huruf yakni wawu sukun. Ya, di sini tidak ada. Rusulun. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau dalam Al-Qur'an bisa apa namanya? Bisa membedakan ini termasuk jamak taksir atau mufrad, karena yang kadang lebih susah dibedakan itu adalah bentuk mufrad dan jamak taksir karena hampir sama, Umi. Ya, jadi banyak membaca referensi misalnya, atau misalnya kalau sudah ketemu seperti ini, kayak kita punya buku catatan khusus gitu, ya, buku catatan khusus yang kita gunakan khusus untuk mencatat jamak taksir. Jadi misalnya kita menemukan nanti tobibun. Nah, tobibun di sini nanti masuknya ke jamak taksir. Atibau. Nah, itu kita catat lagi. Dapat lagi satu. Kemudian nanti ketemu lagi apa? Kursiyun, karosiyu. Nah, kita catat lagi. Nah, seperti apa namanya, dengan mencatat kayak gitu, jadi kita kayak hafal dengan tanpa menghafal, insya Allah. Jadi kita punya koleksi, koleksi apa namanya, jamak taksir banyak nanti lama-lama itu. Jadi kalau kita ketemu satu huruf, kita ini. Apalagi kalau kita baca Quran, ya. Nah, di baca Quran itu kita lihat nanti akan kita temukan jamak taksir yang tidak berakal di sini itu masuknya atau dihukumi oleh mufrad mu'annas. Misalnya, Anda carikan contoh satu. Di juz 30 itu banyak, ya. Terus kemudian nanti kita dapati juga beberapa kata yang dia kelihatannya itu seperti mudzakkar, tapi di situ dihukumi mu'annas. Ya, misalnya benda-benda langit kayak apa namanya, langit, ya, bumi, ya, itu dihukumi semuanya mu'annas. Mana ya, kok belum ketemu kalau dicari, ya. Belum ketemu, Mi. Nanti kalau pas ketemu dicari. Bukan, ini jamak mu'annas salim. Baik, nanti mungkin pekan depan, ya, insya Allah nanti kita praktek di ini surat untuk menentukan ini jamak termasuk isi mufrad, musanna, kemudian jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, ataukah jamak taksir. Kita baca dulu ya keterangannya di sini, yakni perubahan bentuk mufrad dalam bentuk jamak taksir tidak ada aturan yang baku. Nah, makanya disebut taksir, rusak gitu, ya. Terkadang dengan ditambah atau dibuang atau hanya dengan berubah baris atau syakalnya. Kalau harokat itu kan terbatas dengan dhammah, fathah, kasroh, ya. Sukun bukan termasuk harokat, maka kita menyebutnya apa? Syakal. Jadi kalau syakal itu termasuk di dalamnya adalah sukun, ya. Termasuk di dalamnya sukun. Tapi kalau harokat itu cuma ada 3. Dhammah, fathah, dan kasroh. Nah, di sini untuk mengetahui bentuk jamaknya secara pasti kita harus melihat apa? Melihat kamus bahasa Arab, ya. Jadi kalau untuk melihat bentuk jamaknya, ini jamak taksir atau bukan, maka kita lihatnya ke kamus, ya. Bisa kamus online, apa namanya, Al-Ma'ani, atau juga bisa di-download di kamus, apa, sebentar saya lupa. Kamus Arab Indonesia di apa? Apa sih namanya? Di Play Store, di Play Store, ya. Seperti itu. Kalau Yang siapa developernya Ustazah yang rekomend? Kalau yang iOS anak kurang tahu yang lambangnya seperti apa, ya.
Kalau yang ini yang lewat Android itu yang kamus ininya warna biru. Atau kalau misalnya penuh ininya ya 5 ani aja, Al-Ma'ani yang lewat Google Form itu aja. Kok Google Form Oh, sih? Chrome, lewat Chrome. Iya. oh Jadi baik Al-Ma'an. lebih ini ya. Jadi langsung Ma'ani gitu. Al-Ma'ani. Kadang membutuhkan space banyak kalau kamus itu. Sama aja yang kita carinya di ini di Google Form tuh Google Form sih Chrome di Chrome ya atau Safari ya kalau iPhone ya iOS ya sama aja insya Allah. Tapi sampai mana? Sini ya. Jamak taksir itu disebut juga dengan jamak ghair salim atau ghairu salim. Artinya ghair itu tidak ya, tidak salim selamat, tidak selamat. Kenapa? Tidak selamat dari bentuk mufradnya karena mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Ya, beda dengan jamak mudzakkar salim yang udah kita bahas sama jamak muannats salim yang hanya dengan menambah huruf atau yang kita sebut tadi apa? Kiasi, bisa dikiaskan ya. Yakni dengan menambahkan wawu dan nun atau ya dan nun untuk jamak mudzakkar salim atau alif dan ta untuk muannats salim. Nah, di sini ini kalau bisa dicatat ada di buku catatan ya, Umi. Jadi misalnya kita punya khusus gitu, menulis contoh-contoh jamak taksir. Kita lihat di contoh roksun ya, ini untuk mufradnya. Nah, ketika berubah menjadi jamak taksir maka banyak sekali ya perubahannya. Roknya berubah jadi domah, ru'usun. Kemudian ada tambahan hamzah ya. Ada tambahan hamzah yang dia domah maka di sini bentuknya seperti ini. Kemudian wawu sukun ya. Terus ya itu aja. Kemudian rijlun, arjulun, ainun, uyunun, batunun, butunun, kitabun, kutubun, asadun, usudun. Ya, di sini kalau di sini perubahan sakelnya. Hamzahnya fathah kemudian berubah jadi dhamma. Sinnya fathah berubah jadi dhamma. Yaumun, ayamun, syahrun, syuhurun, syuhurun apa? Lailatun, layali. Nah, ini beda banget ya. Lailatun. Jadi layali. Ilmun, ulumun. Nah, ini semuanya adalah contoh jamak taksir. Nah, kita bahas langsung di sini ringkasan pembagian isim dilihat dari kuantitas atau jumlahnya atau bilangannya ya. Nah, yang pertama tadi kita ulang lagi biar makin mungkin ada mufrad. Kemudian mufrad ini ada mufrad mudzakkar, ada mufrad muannas ya. Mufrad untuk mudzakkar, mufrad untuk muannas. Kemudian musanna itu juga sama. Musanna muannas, musanna mudzakkar. Ada musanna yang untuk muannas, ada musanna yang untuk mudzakkar. Kemudian yang ketiga adalah jamak. Nah, pembagian jamak ini ada 3. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Ini yang digunakan untuk mufrad mudzakkar ya. Untuk mudzakkar tentunya karena ada mudzakarnya. Kalau mu'annas salim berarti untuk mu'annas. Kemudian jamak taksir. Nah, kalau jamak mudzakkar salim ini untuk yang berakal, khusus yang berakal. Sedangkan mu'annas salim nanti bisa untuk yang berakal, bisa yang tidak berakal. Contohnya, kalau untuk yang berakal tadi misalnya solihatun ya, menjadi solihatun. Para perempuan yang solih. Kemudian kalau untuk jamak jamak muannas salim yang tidak berakal contohnya apa? Saya rotun. Mobil. Ya maka jamaknya menjadi jamak muannas salim. Saya rotun. Gini. Nah, ini untuk mufradnya. Maka jamaknya menjadi jamak apa? Jamak muannas salim masuknya, Umi. Ya, dia tidak berakal. Jadi kalau muannas salim itu bisa berakal, bisa tidak berakal. Jamak taksir pun juga demikian. Dia bisa digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal. Contohnya kalau yang berakal tadi, tobibun, ya, tobibun. Menjadi atibau.
Gini atibaun. Ini untuk yang berakal. Kemudian kalau yang tidak berakalnya misalnya tadi babun. Jadi abwabun apa? Ya, abwabun. Kita ulang lagi. Di sini isim mufrad yakni yang menunjukkan bilangan 1, bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Kemudian musanna menunjukkan bilangan 2, ada musanna mudzakkar, ada musanna muannas. Jadi sama muannas ini pasti akan selalu dibawa kemana-mana. Yang ketiga isim jamak menunjukkan bilangan jamak. Yang pertama tadi jamak mudzakkar salim, jamak untuk jenis laki-laki, sedangkan jamak muannas salim itu jamak untuk jenis perempuan. Yang ketiga adalah jamak taksir untuk hal yang tidak jelas jenis kelaminnya. Bahasanya ya. Jadi untuk jamak taksir bisa digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal. Ada yang mau ditanyakan? Cepet ya, udah mau jam 12. Ustazah, afwan, yang dimaksud berakal itu seperti apa, Ustazah? Oh iya, ya. Berakal di sini adalah dikhususkan untuk manusia dan sifatnya, Umi. Contohnya mudarisun. Apa arti mudarisun? Mudarisun. Guru. Atau Pak Guru ya. Nah, ini berakal. Ya, maka bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Gimana? Nah, mudarisuna. Kemudian kalau untuk jamak muannas salimnya menjadi Mudarisina. mana salim? Mudari. Satun. Oh ya, mudarisatun. Ya, mudarisatun. Nah, ini untuk yang berakal. Adapun jenis misalnya kayak seperti hewan ya. Kitun, kemudian kalbun, dajajatun, dan lain sebagainya. Bakorotun. Nah, namlun itu termasuk tidak berakal walaupun dia bernyawa. Begitu, Umi. Jadi tadi yang bertanya Umi Citra ya. Terus siapa? Sudah paham Umi yang bertanya tadi? Ustazah, Ya, yang bertanya tadi? Misri. Umi Sri ya. Seperti baik. itu. Ya. Tadi mufrad bisa menjadi jamak muannas salim, bisa menjadi jamak mudzakkar salim. Kalau yang menjadi jamak taksir itu mufradnya mufrad apa ya namanya? Kalau menjadi jamak taksir kan dari mulai diawali dari mufrad. Waladun mufrad. Terus menjadi jamak taksir auladun. Nah, waladun itu disebut mufrad apa Ustazah? Oh iya, nah paham insyaallah. Mufrad mudzakkar. Oh, Jadi gini, mudzakkar. isim itu menurut jenisnya ya, pembagian isim menurut jenisnya itu ada 2. Ada mudzakkar, ada muannas. Ya. Ini sudah belum ya Umi ya? Pekan-pekan yang lalu atau terdahulu? Udah pernah disepil-sepil belum? Lupa. Lupa ya? Belum ya? Kalau belum diulang lagi ya. Kalau kemarin kita membahas tentang jumlah isim dan hari ini membahas isim menurut jumlahnya atau kuantitasnya ya. Insyaallah pekan depan kita akan membahas, nanti tolong anak diingatkan ya Umi Musyrifah. Isim menurut jenisnya, kemudian kita nanti insyaallah ada kita tambahin juga isim menurut jumlah atau keberadaan tanwin, insyaallah kita akan tambahin di situ. Jadi isim yang perlu kita ketahui di level yang dasar ini nanti insyaallah dijelaskan pekan depan insyaallah. Jadi yang waladun tadi itu jenisnya adalah isim mufrad mudzakkar. Oh, mufrad mudzakkar. Jadi mufrad mudzakkar bisa mufrad menjadi jamak mudzakkar salim, bisa menjadi jamak taksir gitu. Nah, jadi dari mufrad mudzakkar itu nanti kita lihat kalau tidak ada bentuk dari jamak mudzakkar salim, tidak ada bentuk jamak taksirnya, maka bentuknya jamak
mudzakkar salim. Biasanya Mudzakkar. yang astagfirullah, jamak mudzakkar salim. Biasanya kalau jamak mudzakkar salim itu terbentuk dari kata sifat Umi. Misalnya tadi ya kayak Oh, sifat. sobirun, kafirun, Iya. kadibun ya. Jadi yang isim-isim fa'il, wazannya apa? Fa'ilun. Fa'ilun. Nah, itu biasanya dia bisa dibentuk ke jamak mudzakkar salim. Nah, Dari sifatnya. Baik. iya. Baik. Baik, Ustaz. Saja. Allah fiik, insyaallah. Ada lagi yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi kalau ada. Jadi kalau jamak taksir itu tidak beraturan ya, tidak ada rumusnya Ustazah ya. Ya, nanti ada sebenarnya Rumi, ada 20 rumus untuk jamak taksir. Cuman kalau untuk di pemula itu tidak bahas detail itu ya. Iya. Karena sebenarnya itu rumusnya takutnya nanti memberatkan dan memang kalau untuk kita baru mulai belajar tidak akan disediakan itu dulu. Nanti kalau kita sudah tuntas di level Ya. berikutnya kalau kita akan Ya. bahas. Oh, ada 20 rumus. Aduh, 20 Iya. rumus. Ada 20 rumus Rumi. Insya Ya, Allah. insya Allah pelan-pelan. Iya, Pelan-pelan. pelan-pelan. Nanti Iya, takutnya insya ya Allah. itu. Iya. Pusing takutnya ya. Iya. Jazakallah saja. Wajazakillah khair. Tapi tidak ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Baik. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan jangan lupa kita tata ulang niat kita untuk belajar bahasa Arab itu gunanya untuk apa ya? Karena niat itu paling penting. Iya, Ustazah. Kita belajar. Insya Allah semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk istiqomah mencintai bahasa yang mulia ini dan mempelajari. Sehingga kita mudah untuk memahami bacaan salat kita, mudah untuk memahami Al-Quran dan juga kitab para ulama yang lainnya. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru min kunna katsira illa liqa fi usbi qadim insyaallah taala. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Mulyum Tohib. Sehat selalu Ustazah. Sampai berjumpa lagi pekan depan. Allah, barakallahu fikum. Kasiran Tinda. Ya, syukran